Sekolah sudah selesai. Ayo pulang. Kenapa aku sering mimpi 8 tahun lalu? Hei, Liman. Kita janji daftar nikah. Kok belum datang? Kamu daftar nikah? Kenapa belum datang? Kak Yungwei. Kakak Men sekarang lagi tidur sambil peluk aku. Nih, perlu aku bangunin dia, Kak? Yungwei, menikahlah denganku. Aku bersumpah, cintaku hanya akan setia untukmu seorang. Aku mau. Terima kasih sudah buat aku sadar siapa pria ini sebenarnya. Kalau kamu begitu sukanya, ya sudah, kuberikan saja padamu. Nggak perlu disesali. Pria selingkuh itu ibarat seonggok daging busuk. Buang saja, selesai sudah. Nona, apa kamu juga habis ditipu orang? Suara itu. Maaf, ada perlu apa, ya? Kalau kamu memang juga habis ditipu. Gimana kalau? Pertimbangkan aku. Tuan. Sebenarnya, apa maumu? Menjelang kantor catatan sipil tutup. Masih ada 3 menit lagi. Tertarik untuk daftar nikah sipil bareng? Kedua mempelai, lihat ke sini. Senyum. Gak nyangka, cowok yang kutemuin di pinggir jalan. Jauh lebih keren 100 kali lipat dari Liman. Gawat, Lulu, cepat kembali. Ada misi darurat di Menara ITC. Kamu harus segera kembali. Ah, oke, Ran. Aku balik sekarang. Pak, boleh tahu nama Bapak? Pei Wanzhou. Pak Pei, saya petugas Menara ITC di maskapai penerbangan Nanshi. Saat ini saya ada misi darurat dan harus segera kembali. Kalau ada perlu, Bapak bisa cari saya kapan saja di Nanshi. Saya permisi dulu. Dia tetap luar biasa. Selamat siang, Tuan Muda. Tuan Muda, Anda kan Pangeran Muda Jincheng Aviation, pewaris keluarga Pei. Kenapa tiba-tiba ke Nanshi? Tempat terpencil begini? Cuma urus surat nikah. Surat? Surat apa? Surat nikah. Tuan Muda, Anda kan 27 tahun selalu sendiri. Kenapa mendadak ke Nanshi buat urus surat nikah? Jangan sampai kamu kotori. Putri dari keluarga mana di Nanshi yang begitu hebat? Sampai bisa menaklukkan Tuan Muda kami? Nanti kamu juga tahu sendiri.
Tuan muda, mau kemana? Hadiri jamuan penyambutan di Nanshi. Baru dihianati bajingan sampah, langsung nikah sama cowok asing. Ah, Luyung Gui, akal sehatmu selama ini. Kamu buang kemana? Terus, gimana caranya? Berurusan sama suami asing nanti? Menara, ini Nanshi 1563. Kami hadapi cuaca ekstrim. Minta izin pendaratan darurat. Menara terima. Nanshi 1563, pendaratan darurat diizinkan. Landasan 01, tim medis darat sudah siaga. Menara, Nanshi 1563 sudah mendarat di landasan 01. Kecepatan normal, tidak ada korban. Nanshi 1563, pendaratan normal. Silakan hubungi ground 121.6. Wah, pantas saja dia bunga ITC kita. Kombinasi sempurna antara bakat dan kecantikan. Kamu udah dengar belum? Hari ini bakal ada orang besar yang datang. Pimpinan serius, kita semua diwajibkan ikut jamuan. Jamuan penyambutan? Lu, katanya petinggi baru yang datang. Dia turun dari langit, Pangeran Muda Jingcheng Aviation. Kamu sebagai bunga ITC-nya maskapai penerbangan Nanshi, siapa tahu. Nanti bos suruh kamu yang ngasih toas buat dia. Aduh, gak usah bahas toas deh. Aku hari ini baru daftar nikah sipil. Kedepannya, acara minum-minum begini harus kukurangi. Baru nikah sama Liman udah langsung disiplin banget. Kamu terlalu setia sama dia. Bukan sama dia. Setelah bertahun-tahun kamu berkorban banyak buat Liman. Selain dia, siapa lagi? Jangan pernah sebut si bajingan sampah itu di depanku. Aku tunjukin suami asingku deh. Ganteng banget loh. Orang ini kayaknya pernah kutahu deh, Lu. Dari mana sih kamu dapat cowok ganteng kayak gini? Ah, comot aja gitu di jalanan. Hah? Asal comot laki buat nikah? Ini sih gila banget. Gak kayak kamu biasanya. Iya. Makanya aku lagi pusing. Kedepannya gimana caranya? Bergaul sama suami asingku itu. Bang Men? Katanya Menerio mau bawa si orang besar ke sini. Kalau misalnya kita bisa bikin dia nges sama kita. Apa kita bisa naik gaji dan jabatan di maskapai penerbangan Nanshi? Nanti kamu tunjukkan aksi terbaikmu. Kalau kamu bisa dapatin dia, kariermu di sini bakal melesat tinggi. Siap. Beres. Menerio udah bawa orangnya balik. Lu, cepat berdiri. Aduh. Berdiri. Ini Kapten Pei dari Jingcheng. Sambut. Wow, pantas saja dia benar-benar pangeran muda Jingcheng Aviation. Lepas warisan miliaran demi wanita? Siapa sih yang seberuntung itu? Suamiku. Kamu wangi sekali. Maaf Menerio, dia terlalu banyak minum. Aku akan segera membawanya pergi. Jangan tarik aku. Astaga, dasar nenek moyang. Mulutmu itu memang pintar menciumnya. Suamiku. Kapten Pei, maafkan kami. Anak buahku terlalu semangat sampai mabuk. Selamat datang. Terima kasih semuanya. Kedepannya, mari kita saling mendukung. Menerio, izinkan saya undur diri sejenak. Lu Yunghui menyinggung petinggi.
Tamat dia. Ran, lihat tadi. Itu suami pungutku. Lulu, kamu mabuk. Lepaskan aku. Lulu, aku tidak mabuk. Lihat, aku bisa jalan sendiri. Tidak sangka Luyunggui berani menyinggung petinggi. Dia habislah. Ran, kau lihat tadi? Itu suami yang kupungut. Lulu, kau mabuk. Lepaskan aku. Lulu, Aku tak mabuk. Lihat, aku bisa jalan sendiri. Awas. waduh, gak nyangka suami barunya Lulu itu kapten pilot baru dari Jingcheng. Tapi, setahuku, di internet rumor katanya dia masih punya cinta lama. Lulu takkan kecewa, kan? Sayang, kebetulan banget ya. Kita ketemu lagi. Dia kenapa? Lagi bad mood, dia minum buat musir penat. Apa dia lagi sedih gara-gara mantan pacarnya itu? Kapten Pei, karena kalian sudah menikah, tolong anterin Lulu pulang, ya? Aku duluan, ya? Rumahmu di mana? Biar aku antar pulang. Aku nggak mau pulang. Aku udah nggak punya rumah. Terus, kamu maunya kemana? Ke rumahmu. Kepalaku pusing banget. Ini, di mana sih? Otot perutnya kok mantap banget sih. Kayaknya ini tipe yang dibilang Ran. Cowok diranjang, kerja keras, dan fokus gaspol sampai akhir. Ini kan suami asingku yang baru daftar nikah sipil kemarin. Jadi, kamu puas sama badan suamimu ini? Maksudku bukan begitu, Tuan Pei. Tapi, kita berdua kok bisa ada di sini, sih? Kamu nggak ingat? Setahuku, aku cuma minum sama Ran kemarin. Nungguin orang penting, kok tiba-tiba ada di rumahmu? Maaf ya. Aku mabuk berat kemarin, pingsan total. Kamu sendiri yang minta ke rumahku. Apa-apaan ini? Kenapa aku malah minta ke rumah suami asingku? Minum madu hangat dulu, biar pusingnya mereda. Makasih ya. Sarapannya udah siap. Makan bareng, yuk. Makan gini aja sama suami asing yang cuma sekali ketemu? Canggung banget. Nggak usah, Tuan Pei. Makasih buat tadi malam. Aku pamit dulu. Sampai jumpa. Bertahun-tahun, aku nggak pernah nginep di rumah lelaki asing. Malu banget.
Mending aku pulang cepetan. Aduh. Maafkan saya, Nek. Anda nggak apa-apa? Waduh, gadis ini cantik banget, auranya juga bagus. Kalau dia jadi calon menantu saya. Anda baik-baik saja, Nek? Nggak bisa. Calon menantu sebaik ini. Nggak boleh kelewat gitu aja. Aduh, dadaku, kenapa sesak begini, ya? Maaf ya, Nek. Begini, saya antar Anda sekarang juga ke rumah sakit. Ah, nggak usah ke rumah sakit, nak. Begini saja, kamu kasih nomor kontakmu ke saya. Kalau nanti beneran nggak enak badan, saya hubungi kamu lagi. Gimana? Setuju? Baiklah, Nek. Ya, sampai jumpa. Kenapa nenek ini aneh banget, sih? Hei, Lu Yungwi, cepat balik sekarang juga. ada urusan apa, sih? Dasar anak durhaka. Kamu diam-diam nikah sama pria lain. Dengan siapa aku menikah itu hakku. Apa harus lapor padamu segala? Yungwi, bagaimana caramu bicara pada ayahmu? Kami ini orang tua kandungmu. Apa kami bahkan tak punya hak untuk tahu? Orang tua kandung? Hah? Bertahun-tahun ini, di mana kalian? Cuma ada Lu Yunro. Aku ditelantarkan begitu saja. Sekarang baru bilang begini. Nggak merasa konyol, apa? Kakak, kok bicaranya gitu, sih? Mama papa itu peduli sama kakak. Demi kebaikan kakak juga. Kakak egois ninggalin Limen, lalu nikah sama pria nggak jelas. Wajar dong mama papa marah. Adikmu benar. Keluarga Limen itu pengusaha. Dia punya masa depan cerah. Nikah dengannya, hidupmu membaik. Pahamkah kau hal sederhana ini? Jalan masa depanku yang lebih baik? Atau kalian ingin naik jabatan dengan uang keluarga Li? Buat membesari bisnis keluarga lu? Biar aku kasih tahu kalian, ya. Limen bisa mencapai posisinya sekarang ini. Itu semua karena jasaku. Kau? Apa jasamu? Kau tahu nggak, sih? Betapa kayaknya keluarga Limen. Melewatkan dia, coba lihat nanti di mana kau bisa. Cari menantu mapan macam dia lagi. Siapa bilang dia nggak bisa? Kenapa kamu datang? Kamu bukannya yang muncul di internet itu? Pangeran muda Jincheng Aviation, tuan muda dari keluarga Pei. Pei Yuanzhou? Sebagai suami tercinta, wajar dong aku menemui mertuaku. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Pei Yuanzhou, dari Jincheng. Aku pewaris Pei Corporation. Dari Jincheng terus kenapa? Kamu baru kenal dia berapa hari? Apa kamu benar-benar mengenalnya? Lagi pula, kalau Yunggui menikah dengan Liman, keluarga Li bisa kasih mas kawin 1 juta. Dan bisa bantu proyek kerjasama keluarga lu kami. Kamu bisa? Wah, sayang sekali. Aku ini paling gak kekurangan uang. Ini 1 juta. Buat kalian, ini pasti sudah sangat membantu, kan? 1 juta. Ada satu lagi, kalian salah paham. Aku dan dia tidak hanya kenal beberapa hari. Soal dia, aku sudah diam-diam mencintainya selama 10 tahun. Ayo, kita sudah menemui orang tuamu. Aku antar kamu kembali bekerja dulu. Kalau begitu, kami permisi dulu. Ayo. Sudah sampai.
Tuan Pei, biar aku sendiri saja. Terima kasih banyak untuk yang tadi. Gak nyangka aktingmu sebagus itu, sampai aku hampir percaya. Akting apa? Soal kamu bilang ke keluarga lu, diam-diam suka aku. Rasanya terlalu meyakinkan. Mungkin memang sulit dipercaya. Tapi soal perasaanku padamu, aku tidak akan pernah bohong. Itu mobil keluarga Jing? Mungkin kapten baru dari Jingcheng Aviation. Kalau aku bisa menjilat dan mendekatinya sekarang, bukankah karierku akan melesat ke level selanjutnya? Yun Gui? Itu mantan pacarmu ya? Yun Gui, itu kamu? Tenang, ini kaca satu arah. Dia nggak bisa lihat kita. Kita pasangan sah. Jangan gugup begini. Dilihat orang lain, dikira kita lagi selingkuhan. Aku cuma nggak mau terlalu banyak berurusan sama dia, itu saja. Apa dia masih belum move on dari mantannya itu? Yun Gui, itu kamu? Kamu di dalam situ? Heh, Siapa lo? Ngapain ngintip-ngintip gitu? Satpam. Cepat seret dia pergi. Maaf, Tuan Pei. Kami akan segera bawa dia pergi. ini pangeran muda dari maskapai Jingcheng tahu. Berani macam-macam sama dia, lo nggak mau berkarya di Nancy lagi? Udah aman, dia udah pergi. Tuan Pei, terima kasih ya. Hari ini kamu sudah membantuku 2 kali. Kalau ada yang kamu butuhkan nanti, bilang saja. Kamu sudah melakukannya. Maksudnya apa? Menikahlah denganku. Bercanda. Cepat naik. Nanti kalau sudah menyapa, aku kabari. Baik, sampai jumpa lagi. Kak Yun Gui, Makan sendirian aja hari ini. Mana Kapten Lee? Ah, maaf, aku lupa. Sepertinya dia sudah membuangmu, ya? Oh, aku lupa. Dia sepertinya tidak menginginkanmu lagi. San Qian Mei, ngapain lo kesini? Kak Yungwei, lo belum pernah tidur sama Kak Men, kan? Lo nggak akan tahu seberapa dahsyatnya dia. Dia ajarin aku banyak gaya, lo? Lo main sejauh ini, nggak pernah kepikiran konsekuensinya, ya? Iya, lumayan pegel. Kak Men bilang lo kaku. Bahkan jarinya aja nggak lo sentuh. Nggak nyangka ya? Lo sekonservatif itu. Dia tak cerita? Gue selalu balas dendam. Dan gak akan pernah toleransi sama yang namanya pengkhianatan. Lu Yungwei, apa yang mau lo lakuin? Lo tahu nggak sih, dengan temperamen lo yang kayak gini, pantas aja Kak Men nggak cinta sama lo. Orang kayak lo itu sama sekali nggak layak dicintai. Kak Men lo datang. Lihat nih badanku. Semua ini perbuatan si Lu Yungwei. Lo harus belain aku. Yungwei beneran ada di sini? Mana dia? Kak Men, lo nyakitin aku. Bukannya di situ. Kak Men. Yungwei, lo beneran di sini? Yungwei, tadi gue ke departemen lo buat nyari lo. Mereka semua bilang lo udah pergi makan. Nyari gue kenapa? Minggir. Yungwei, gue kesini buat balikan sama lo. Soal yang kemarin, gue akui gue terlalu keras kepala. Gue minta maaf. Oh iya, gue udah ngajuin permohonan ke atasan. Biar San Qian Mei dibimbing sama orang lain. Lo maafin gue ya? Limen, masalah di antara kita. Gue masalah lo dan San Qian Mei. Terus semuanya beres.
Lo naif banget. Kita udah punya sejarah bertahun-tahun, apa segampang itu lo? Nyerahin gue? KPI, akhirnya kamu dipindahkan ke Nancy Airlines. Gila, kamu malah bisa menikah sipil dengan bunga ITC-nya Nancy. Jujur aja, kamu pindah ke sini pasti demi dia, kan? Wah, itu bukannya kakak ipar? Dia kelihatannya barengan sama Liman. Ngomong-ngomong, Dulu dia dan Liman itu pasangan yang paling disorot. Diam-diam ganggu istri rekan kerja. Dan main serong sama anak magang. Umumkan perintah ini. Liman moralnya rusak, kenaikan pangkat batal. Dia nggak usah ikut. Hah? Penilaian penting dibatalkan gitu? Kak PI, balas dendam demi kakak ipar? Liman, jangan GR dulu. Jangan ganggu kerjaku. Minggir. Yunggui, kepadamu aku benar-benar tulus. Ayah sudah keluarkan dana besar ke keluarga lu milikmu. Begini, Apa belum cukup membuktikan ketulusan hatiku? Uang keluarga lu dan ketulusanmu, dua-duanya nggak kuharapkan. Yunggui, Lu Yunggui, ternyata teganya kamu begini padaku. KPI, kakak ipar seliar itu ya? Nggak nyangka. bunga Yitisi Nanshi, kita ini ternyata galaknya minta ampun. Perempuan juga punya hak membela dirinya sendiri. Itu bukan galak. Itu namanya tegas dan belak-belakan. Liman, baru kusadari kau lelaki macam ini. Dulu mataku memang buta. Aku pikir kamu benar-benar mencintaiku. Kupikir kau pendamping hidupku. Aku salah. Yunggui, aku benar-benar mencintaimu. Bawa cinta murahanmu itu ke orang lain saja. Aku nggak sudi. Kalau kamu nggak mau semua aibmu ini jadi konsumsi publik, lebih baik kamu berhenti di sini. Kalau tidak, karir yang selama ini kamu gila-gilain bakal berakhir di sini. Yunggui, kamu tenanglah sebentar. Suatu hari nanti, Aku akan buktikan ketulusan hatiku kepadamu. Nggak akan pernah ada hari itu. Kayaknya dia juga nggak suka ya, sama mantan pacarnya itu. kakak Pei, kakak ipar hebat banget. Jangan lihat Limin itu di depan orang, tampangnya sopan dan hangat. Kayak pria terhormat. Aslinya, hatinya itu kecil banget loh. Kakak ipar bisa sampai mengusirnya gitu, ternyata memang hebat ya. Benar-benar galak. Cewek kayak gitu, bisa kamu jinakin gak? Aku justru suka mawar berduri. Iwanyo, kok dia ada di sini? Jangan-jangan dia itu petinggi yang dikirim dari Nanshi? Mungkin aku salah lihat. Mungkin cuma mirip aja. Lulu kok belum balik sih? Sudah waktunya jaga, nih. Balik sekarang. Yuanyo, kamu juga sudah cukup umur, tahu. Kapan sih sebenarnya kamu mau nikah? Kapan nenek bisa menggendong cicit? Nek, umurku masih 27. Sudah nggak kecil. Papa mama kamu, waktu seumuran kamu dulu. Kamu sudah bisa disuruh beli kecap, tahu. Nenek benar. Yuanyo, ini serius ya, nak. Aku dan papamu ini datang jauh-jauh dari Jingcheng. Ya cuma ingin lihat, apa kamu bisa ketemu jodoh sejatimu di sini. Tenang aja, MA. Aku tahu apa yang kulakukan. Tahu apanya kamu? Aku cerita ya, 2 hari lalu aku lihat seorang nona muda. Wajahnya, aura harismanya, itu 1 di antara sejuta. Sayangnya, aku lihat momen temannya. Dia itu ternyata sudah menikah. Dengar itu? Kalau kamu gak cepat-cepat, istri-istri baik ini bakal habis semua direbut orang, tahu. Nanti, Kamu tunggu saja jadi bujang lapuk seumur hidup. Sebenarnya, aku sudah menikah. Apa? Beneran. Sabtu ini, aku akan bawa dia ke sini. Oke. Kalau gitu, udah deal ya. Tapi kalau kamu gak bawa orangnya ke sini, kamu gak usah balik. Iya deh, tenang aja, Nek. Sibuk?
Ada yang perlu gue omongin. Tumben dia yang ngajak ketemu duluan? Gak sibuk. Ada apa? Kamu di mana? Aku di rumah. Emangnya kenapa? Gue kesana sekarang. Kita harus bicara langsung. Terakhir kali aku mabuk dan nginep semalaman di rumahnya. Itu udah bikin canggung banget, tahu? Kalau dia sekarang datang ke rumahku, ya ampun, bisa tambah parah. Pak Pei, maaf, hari ini aku kurang enak badan. Lain kali aja ya. Lain kali. Dia ngeblokir kontakku. Manajer Yo. Tolong kirimkan alamat rumah Lu Yungwi untuk saya. Kapten Pei, apa Anda juga naksir Yungwi kami? Belakangan ini, yang nanya alamat rumah Yungwi ke saya. Buat modus ngedeketin dia, itu banyak banget loh. Tapi mohon maaf, maskapai penerbangan Nancy kami punya prinsip. Kami gak akan sembarangan kasih alamat karyawan ke orang luar. Kami ini pasangan sah. Ada surat nikahnya. Kalian beneran udah nikah? Kirain. Waktu itu Yungwi cuma mabuk dan salah orang. Gak nyangka kalian ternyata udah nikah beneran. Kali ini, selera Yungwi lumayan bagus juga. Kamu, jauh lebih baik dari mantannya yang dulu itu. Nah, Manajer Yo sekarang boleh kirimkan alamat rumahnya. Ke saya, kan? Boleh banget. Nih, saya kirim sekarang. Siapa ya? Bukannya aku cuma pesan satu makanan antar? Jangan-jangan Pei Yuanzhou? Ah, nggak mungkin. Dia kan nggak punya alamat rumahku. Siapa sih? Pei Yuanzhou. Apa? Dia serius mau ngomongin cerai sama aku? Kamu cuma makan ini? Iya. Emangnya kenapa? Tuan Pei, apa yang kamu lakukan? Sekalian aja, mumpung kamu di sini. Cobain deh masakanku. Nggak nyangka ya, anak orang kaya kayak kamu. Bisa juga masak makanan rumahan begini. Cobain. Enak banget. Makanan ternak yang pernah kucoba. Cuma semangkuk mie tomat doang, lebay banget deh kamu. Kamu nggak ngerti. Semenjak orang tua angkatku meninggal, aku udah lama banget nggak pernah makan masakan rumah yang hangat kayak gini lagi. Gimana ya dia dulu menjalaninya? Oh iya Tuan Pei, kamu kesini hari ini. Ada perlu apa lagi? Pasti nggak cuma datang buat masakin aku makan malam, kan? Aku kesini mau tanya, kenapa kamu blokir nomorku hari ini? Tuan Pei, kamu bercanda ya? Nggak ada kok. Coba lihat dokumen ini. Kamu dulu janji. Mau bantu aku, masih berlaku nggak? Bantu? Bantu apa ya? Akhir-akhir ini, keluarga mulai menjodoh-jodohkan aku. Jadi aku mau bikin perjanjian kontrak nikah ini denganmu. Untuk menangkis omongan keluargaku. Tentu, tiap bulan ku bayar 500 juta sebagai ganti.
500.000. Saya tidak salah dengarkan, Tuan Pei? Kurang banyak ya? Kalau kamu tidak mau, ya sud. Ah tidak. Siapa yang bakal tolak 500.000 sebulan? Lagi pula, kamu sudah sering bantu aku. Sudah seharusnya aku balas budi. Gila, aku sangka suami asingku ini ternyata crazy rich. Dia benar-benar levelnya beda. Syukurlah kalau kamu bersedia. Uang bulan ini akan langsung kukirim ke rekeningmu sebentar lagi. Hari Sabtu nanti kamu harus pulang ke rumahku. Aku akan suruh orang mengirim gaunnya lebih dulu untukmu. Kamu bisa bersiap-siap. Tenang saja. Dijamin kamu bakal puas. Yes. Cepat sekali aku jadi kaya raya. Ini kabar baik, Rantan. Aku akan segera jadi crazy rich. Wanyo mau mengajakku untuk hubungan kontrak macam apa itu? Gajinya 500.000 sebulan. Apa? Kamu ini bodoh? Pria kelas atas seperti Wanyo. Bukannya kamu rayu supaya ditaklukkan, malah mau terima kontrak. Kamu sadar kau lewatkan peluang miliaran? Sungguh atas dia itu aliran muda Aviation. Lihat saja bajunya, pasti harganya selangit. Apakah gaunnya cukup pas? Pas sekali. Tak kusangka. Tuan Pei begitu paham ukuran tubuh saya. Kamu sudah siap? Setengah jam lagi aku jemput di bawah. Aku sudah siap. Aku tunggu. Baiklah, aku harus bisa menaklukkan Pei Yuanzhou. Tapi, mana mungkin pria seperti dia tertarik hanya karena wajah hatiku. Dan lagi 7 kali. Mending fokus cari duit, tunggu kontrak habis, cabut. Kenapa? Deg-degan ya? Ya, walau cuma kontrak, tapi ketemu keluarga juga. Tetap aja agak gugup. Santai aja. Ada aku, kan? Dia malah gandeng tanganku. Serius banget aktingnya. Ya ampun. Nenek, ayah, ibu. Kenalkan, ini istriku. Lu Yungui. Yungui, panggil nenek. Nenek, paman. Halo semuanya, saya Lu Yungui. Itu dia. Aku ingat, dia itu sudah menikah. Yuanzhou, apa ini? Berani-beraninya kau bawa perempuan bersuami cuma buat nipu kita? Kenapa nenek kayaknya gak suka sama aku, ya? Sudah. Jangan cuma berdiri di situ. Ayo duduk. Yuanzhou. Sini, duduk dekat nenek. Yuanzhou, bukan nenek cerewet. Tapi kalaupun kamu gak mau nikah, jangan ngasal banget cari orang. Cuma buat nutupin kami, apalagi perempuan bersuami kayak gini. Nenek, apa sih yang nenek omongin? Kamu masih mau bohong? Kalian masih ingat gak? Gadis yang aku puji 2 hari lalu. Ya dia ini. Orangnya aja udah nikah, malah kamu bawa ke rumah kita. Nek, orang yang nikahin dia itu, ya aku. Kamu? Ini buktinya, kami benar-benar pasangan suami istri yang sah. Ini buku nikah sipilnya. Kalian benar-benar sudah menikah? Dasar bocah kurang ajar. Kenapa baru kasih tahu sekarang? Bikin gregetan saja. Kamu Yunggui, ya? Kamu masih ingat nenek, kan? Masih ingat, Nek. Tapi, Nek benar-benar suka padaku, kan? Nenek sudah anggap kamu calon menantu. Ini gelang warisan yang turun-temurun, nenek kasih buat kamu. Anggap saja hadiah perkenalan. Tapi, Nenek sudah kasih, terima saja. Coba dipakaikan. terima kasih, Nek. Nah, ini amplop merah yang Mama dan Papa siapkan untukmu. Di kartu ada 20 juta, bebas pakai.
Kalau sudah habis, tinggal bilang mama, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, MA. Inikah dunia orang super kaya? Benar-benar gila dan tidak manusiawi. Yunggui, mama dengar dari Wanyo. Kalau kamu suka masakan rumahan. Jadi, mama sengaja. Dapur siapkan semua ini, mama tak yakin kamu suka. Terima kasih, MA. Aku sangat suka, kok. Sejak orang tua angkatku tiada dan aku kembali ke keluarga Lu, aku belum pernah lagi merasakan kehangatan suasana makan malam bersama keluarga seperti ini. Yunggui, sekarang kamu kerja di mana? Aku bekerja di maskapai penerbangan Nanshi. Nanshi? Wah, kalian berdua memang berjodoh. Bagaimana kalau langsung pindah saja ke sini dan tinggal bersama Iwanyo? Kebetulan, jadi gampang urusan antar jemput kalian. Ini. Betul itu. Biar makin ramai, semuanya ikut pindah ke sini. MA, bagaimana kalau kita sekeluarga juga pindah ke sini? Kita berkumpul utuh begini, kan? Dimanapun cucu menantu berada, di situ akan menjadi rumah kita. Sampaikan saja. Pindahkan kantor pusat grup PI ke area Nanshi. Nek, MA. Ini hari pertama Yunggui ke sini. Jangan sampai dia kaget, ya. Dan soal pindahan ini, bagaimana kalau kita tanya dulu keinginan Yunggui sendiri? Apa ini juga bagian dari kontrak? Suasana keluarga mereka begitu hangat pindah kemari. Sepertinya bukan ide yang buruk. Baik. Keluargaku memang ramah. Semoga tak membuatmu kaget. Tidak. Suasana keluargamu sangat hangat. Aku sangat menyukainya. Syukurlah. Santai saja, ini juga rumahmu sekarang. Jangan merasa tertekan. Tuan Pei. Kedepannya, apa kita akan tinggal sekamar? Tenang saja. Aku tidak akan memaksamu. Mulai sekarang kamu istirahat di sini, aku akan tidur di kamar tamu. Tunggu sebentar, Tuan Pei. Aku punya satu permintaan lagi. Soal nikah, bisakah jangan diumumkan dulu di Nanshi? Aku tidak ingin menimbulkan gosip yang tak perlu. Apa dia tidak ingin orang lain tahu hubungan kami? Tidak apa-apa. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya benar-benar menerimaku. Dan mengerti ketulusan hatiku. Setuju. Tunggu, nanti kusuruh orang antar. Pakaian gantimu ke atas. Istirahatlah lebih awal. Besok aku antar kamu ke kantor. HM. Nyonya muda, kami kesini untuk mengantarkan pakaian Anda. Banyak sekali. Pei Yuanzhou ternyata sekaya ini ya. Tak kusangka beginilah caranya aku. Mulai tinggal bersama suami kontrak yang hanya kutemui sekali. Benar-benar sulit dipercaya. Yunggui, aku antar kamu sampai sini aja ya. Tenang. Gak akan ada yang tahu soal hubungan kita. Makasih. Ya ampun, Lulu. Gelangmu itu. Apa itu hadiah pertemuan dari keluarga Kapten Pei? Kualitasnya? Ini pasti pusaka keluarga turun-temurun, ya? Pelan-pelan. Aku dan Kapten Pei soal pernikahan kami. Ya sementara aku belum mau ada yang tahu. Oke. Tapi masa cuma gara-gara makan aja kalian? Harus duduk sejauh ini? Apa nggak berlebihan? Nggak berlebihan. Cepetan makan, bentar lagi harus balik buat jaga. Lulu, baru aja buka restoran hotpot baru. Yang lagi hits banget. Katanya sih enak banget. Hari ini kebetulan lagi free, yuk cobain bareng. Oke. Tuan Muda Lin, di sini pusat layanan maskapai Nanshi kami. Wanita secantik apa ini? Cantik, jomblo nggak? Mau nggak nemenin minum? Nggak tertarik. Wah, jual mahal juga ya, cantik. Aku suka. Siapa sih kamu? Di siang bolong kayak gini, jaga. Omonganmu baik-baik ya. Kalian gimana sih bicara sama Tuan Muda Lin? Emangnya urusanmu? Cih, nggak sudi ngomong sama berandal. Guran, sombong amat sih lo. Lo tau nggak status Tuan Muda Lin itu apa? Dia Tuan Muda Lin langsung dari kota Jingcheng. Keluarga super kaya. Buat investasi di Nanshi kita. Dengerin deh, Nona. Asal lo mau temenin gue minum, gue bisa langsung. Teken perjanjian investasi buat Nanshi. Itu jasa besar buat lo. Aku nggak tertarik. Ran,
kita pergi. Yunggui, itu kan klien besarnya Nancy. Asal kita bisa dapetin dia, karir kita berdua bakal Naik down di sini. Kamu, temenin dia minum sekali lagi aja ya. Lo nyuruh gue temenin dia minum? Dulu, gue udah lakuin segalanya buat lo. Dan lo balasnya gini? Bukannya aku udah minta maaf sama kamu? Dulu kamu bisa, kenapa sekarang enggak? Kamu bantuin aku lagi. Ini terakhir kalinya, aku janji habis ini. Nggak bakal nyuruh kamu begitu lagi. Pergi lo. Punya karakter. Saya suka. Masih bengong aja? Cegat dia. Kalian sebenarnya mau apa? Kau Nona Lu Yungwi, kan? Kau ini tipeku. Asal kau mau temani aku minum. Bisa ku penuhi satu permintaanmu. Mobil, rumah, tinggal pilih saja. Enak saja. Siapa yang peduli uang receh berbau itu? Enyah kau. Aku juga tidak akan kehabisan. Guran, diam kau. Istri Tuan dari itu, kehormatan Yui. Kau malah bikin ulah apa di sini? Kehormatan keparat maksudmu. Minggir kau. Lulu, bagaimana ini? Aku tak akan temani kau minum. Katakan saja, bagaimana caranya agar kami bisa pergi? Tak mau temani minum? Temani tidur juga boleh. Kau. Ini tempat umum. Jaga bicaramu. Kalau tidak, aku akan segera telepon polisi. Bercanda saja. Tak usah terlalu serius. Kalau tak mau alkohol, Minuman ringan boleh, kan? Bagaimana? Mau minum atau tidak? Lulu, jangan minum. Berani-beraninya kau menyiramku. Cari mati ya. Tuan muda, kejar dia. Pei Yuanzhou, kenapa kau ada di sini? Kebetulan lewat. Yungui, kita pergi. Tahan dulu. Kau ini siapa? kau pikir setelah menyinggungku, kalian masih bisa pergi begitu saja? Orang ini sudah kulihat duluan, jadi dia milikku. Minggir. Tuan Muda Lin, ini dari maskapai penerbangan Jincheng. Kapten Pei yang ditugaskan ke maskapai penerbangan Nancy. Juga, Tuan Muda dari keluarga Pei di ibu kota. Pei Yuanzhou. Jadi kau Tuan Muda Pei yang itu. Yang bertahun-tahun di luar negeri. Aku benar-benar tidak tahu diri. Mohon maafkan kelancanganku. Ayo kita pergi. Tunggu dulu, Tuan Muda Pei. Aku tahu keluarga Pei punya pengaruh besar, tapi mereka berdua ini baru saja mempermalukanku di depan banyak orang. Rasanya kurang pantas kalau kau bawa mereka pergi begitu saja. Jelas-jelas kau duluan yang menghalangi jalan kami. Dan memaksa Lulu minum denganmu. Kau duluan yang punya niat jahat. Nona, tidak bisa bicara begitu. Mengenal orang kan perlu proses. Aku cuma mengagumi wanita cantik ini. Hanya ingin mengejarnya dengan normal. Mengejarnya? Kalau begitu kau salah. Perkenalkan, Lu Yungui adalah istriku. Sejak kapan Lu Yungui bisa mendapatkan orang hebat seperti Kapten Pei? Oh, ternyata istri tercinta Tuan Muda Pei. Maafkan kelalaianku. Aku akan datang untuk meminta maaf lain waktu. Masih bengong saja? Cepat pergi. Ternyata yang dinikahi Lu Yungui adalah Pei Yuanzhou dari maskapai penerbangan Nancy. Yang sedang naik daun ini. Tidak bisa. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Lu Yungui hanya bisa menjadi milikku. Pak Pei, terima kasih banyak atas bantuanmu tadi. Untung saja kamu datang tepat waktu hari ini. Yungui, lain kali kalau ada kejadian seperti ini lagi, telepon aku ya. Aku pasti akan segera datang. Duhai, kata-kata romantis yang menusuk hati sekali. Jangan ngomong sembarangan. Lihatlah, hari sudah selalu ini. Bagaimana kalau kita angkat? Angkat pulang dulu. Enggak usah. Kalian berdua lanjutkan saja, berkasih mesra. Rayuan gombal, manis-manisan. Aku duluan ya, dadah. Ya sudah, kita pulang juga yuk. Bagaimana semalam, Lulu? Apakah dengan Kapten Pei bak api disiram bensin? Saling melebur jadi satu?
Kapten Pei kekuatannya bagaimana? Hebat tidak? Aduh Ranran, kata-kata yang kamu ucapkan ini. Keterlaluan sekali. Jangan ngomong sembarangan. Deh. Aku ke toilet dulu ya. Kata Bosman, asalkan aku bisa membuatmu pingsan. Aku bisa dipromosikan jika mengantarmu ke ranjang Tuan Muda Lin. Hari ini kau tidak akan bisa kabur. Lepaskan dia. Aku bilang lepaskan dia. Tidak dengar, hah? Kapten Pei, kenapa dia ada di sini? Kenapa dia tiba-tiba datang? Dasar perusuh. Bosman sudah mewanti-wanti. Aku harus mengirimnya ke ranjang Tuan Muda Lin. Tidak bisa membiarkannya menggagalkan ini. Pei Wanyo, kenapa kamu datang? Yun Gui? Kamu gak apa-apa? Aku bawa kamu pulang. Nggak bisa, Kak Men masih nungguin aku. Nggak bisa biarin dia bawa orang pergi begitu aja. Tunggu. Lo itu siapa sih? Beraninya bawa dia pergi. Bukan urusan lo. Pergi. Panas. Panas banget. Yun Gui. Kamu tahan sebentar ya. Kita udah mau sampai rumah. Pei Wanyo, tolong aku. Yun Gui, tahan sebentar. Kita hampir sampai rumah. Suruh satu dokter ke kediaman keluarga Pei sekarang juga. Satu lagi. Siapa sebenarnya? Yang sudah membius Yun Gui. Yun Gui, jangan panik, dokter akan segera tiba. Yun Gui, tahan sebentar lagi. Selama dia belum memberikan persetujuannya, aku harus memberinya rasa hormat sepenuhnya. Situasinya darurat, cepat ke sini. Yun Gui. Yun Gui. Yun Gui, jangan khawatir, dokter sudah hampir tiba. Tuan Muda Pei. Cepat, tolong periksa dia. Baik. Tuan Muda Pei, istri Tuan sudah diberi obat khusus. Dia harus segera dinetralisir. Kalau gitu, cepat netralisir. Bukankah Tuan sendiri ada di sini? Sudahlah. Jangan banyak cincong, cepat lakukan. Cukup, Tuan Muda Pei. Nyonya hanya perlu istirahat semalam, nanti pulih. Terima kasih banyak. Tuan Muda, sudah kami selidiki. Ini ulah Lin Fei dan mantan pacar Nyonya Muda. Mereka bekerja sama. Hentikan semua kerja sama keluarga PI dengan keluarga Lin, sekarang juga. Sampaikan pada keluarga Lin, kalau mereka masih ingin bertahan di kota Jingcheng. Kirim Lin Fei itu ke luar negeri. Aku tidak ingin melihatnya lagi di dalam negeri. Baik, Tuan Muda. Kami akan langsung urus. Oh ya? Kudengar Limen punya mobil kesayangan. Hancurkan. Ini mobilku. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang hancurkan mobilku? Keluar kau. Akan kubuat kau menyesal. Jangan banyak bacot. Ini ulah kami. Siapa kalian? Aku tidak pernah menyinggung kalian, kan? Aku peringatkan, jangan berhayal tentang orang yang tak seharusnya. Kalau masih berani, bukan cuma mobilmu yang kami hancurkan.
Lulu, kenapa semalam kamu pergi begitu saja tanpa pamit? Ada masalah apa? Enggak. Tiba-tiba ada urusan mendesak, aku harus buru-buru pulang. Maaf ya, aku lupa kamu. Ngapain juga minta maaf soal begitu? Aku cuma khawatir sama kamu. Dengar belum? Katanya ada kapten pilot perempuan dari pusat ke sini. Katanya cantik banget. Dia juga juniornya Pei Yuanzhou. Apa junior ini hubungannya dekat? Dengan Pei Yuanzhou? Saja, dia bahkan direkomendasi langsung. Oleh Pei Yuanzhou. Katanya sih, dia dan Pei Yuanzhou. Waktu di kampus dulu tidak pernah terpisahkan. Lulu, kamu harus tanya jelas-jelas. Apa sebenarnya hubungan dia dengan kapten pilot Pei? Ku dengar. Kapten Pei punya cinta lama. Kalau ternyata orangnya dia, jalan cintamu pasti bakal terjal. Apa sih yang perlu dicemaskan? Hubunganku dengan Pei Yuanzhou. Kan cuma hubungan kontrak. Temui aku sebentar. Guru ada urusan penting. Nih, Yungwei, ini pimpinan dari stasiun TV provinsi kita. Mereka lagi mau meliput industri penerbangan sipil kita. Aku mau merekomendasikan kamu. tapi guru, aku belum pernah ikut acara kayak gini. Aku juga nggak punya pengalaman. Santai aja. Intinya mereka mau mengundangmu buat wawancara edukatif. Kemampuanmu tuh sudah diakui semua orang. Penampilanmu juga oke, jadi kamu paling cocok. Rekan Lu, saya dengar katanya kamu itu. Bunga GTC di menara kalian ya? Penampilanmu sangat sesuai dengan ekspektasi kami, loh. Oh iya, Kalau boleh saya bertanya, apa kamu masih lajang sekarang? saya punya teman, anaknya juga di penerbangan sipil. Dia ini sering banget minta dicarikan pacar. Saya lihat kamu tuh cocok banget. Maaf ya, untuk saat ini aku belum ada rencana pacaran. Untuk sekarang, aku masih mau fokus kerja dulu. Kami paham kok, anak muda sekarang maunya fokus ke karir. Tapi soal cinta ini, harus tetap dipikirin dong. Kalau kamu punya kriteria, bisa banget ku bantu. Cari-cari tahu. Aku suka yang tingginya sekitar 185-an, lembut ke aku. Dewasa, tenang, sabar, dan pengertian. Paling bagus sih, seorang pilot. Yungwei, aku ada satu kandidat. Nih, penampilannya oke, tapi bukan pilot. Nggak tahu. Apa kamu mau pertimbangkan? Kamu ini nggak ngerti, rekan Lu ini, merincinya aja sedetail itu. Kelihatannya sih, hatinya udah ada yang punya. Benar, sebenarnya aku sudah menikah. Kenapa ya? Tadi pas atasan tanya. Tipe pria yang kusukai. Kenapa bayangan Pei Yuanzhou langsung muncul? Jangan-jangan aku beneran suka dia? Tapi hubungan kami cuma hubungan kontrak. Lagi pula, dia masih punya adik kelas yang hubungannya dekat banget. Bahkan mungkin itu cinta sejati yang selama ini dia pendam. Dia kenapa sih hari ini? Kok kelihatan galau banget? Gimana kalau aku tanya langsung saja ke Pei Yuanzhou? Maaf Tuan Pei, aku nggak sengaja. Kamu nggak apa-apa? Aduh, sakit banget. Yunggui, gimana kalau kamu periksa lukaku? Seriusan? Sini kulihat. Bercanda, Yunggui. Gak apa-apa kok. Dasar, nipu ya. Tapi kalau kena tinju satu kali lagi, wah, aku nggak jamin aman. Syukurlah kalau nggak apa-apa. Soalnya kita masih dalam masa kontrak. Kamu itu seharusnya masih atasanku. Kalau sampai kamu kenapa-napa karena tabrakanku, aku yang bakal masuk neraka. Jadi di hatinya, hubungan kita cuma sebatas kontrak doang? Yunggui, malam ini ada waktu nggak? Ada temanku yang ulang tahun. Dia minta aku ajak kamu. Mau ikut sama aku nggak? Pesta ulang tahun? Berarti, aku bakal ketemu adik kelasnya itu dong? Tenang saja. Nggak apa-apa kok kalau kamu nggak mau. Soalnya, mungkin bakal ketemu rekan-rekan Nancy. Nanti aku bilang saja. Aku ikut. Dulu kita sembunyikan status, biar nggak ada masalah yang nggak perlu. Tapi sekarang, menyembunyikan pernikahan juga bikin masalah. Go public aja. Sekalian bagusir nyamuk-nyamuk muda. Gimana? Kamu benar juga. Tenang aja, malam ini aku ikut kamu. Nanti aku bakal berdandan secantik mungkin. Jamin, nggak bakal bikin kamu malu. Nggak usah heboh-heboh amat. Santai dan nyaman saja. Soalnya, kamu itu sudah cantik dari sananya. Masa pertama kali go public, harus tetap dispesialin dong. Aku siap-siap dulu sekarang. Tunggu sebentar ya. Aku balik cepat.
ini dulu diberikan oleh seorang kakak baik hati padaku. Tanpa dia, mungkin tidak akan ada aku yang sekarang. Dia juga memberiku sebuah kartu bank. Uang 100.000 di dalam kartu itulah yang membantuku melewati masa-masa tersulit itu. Andai saja aku bisa bertemu dengannya sekali lagi. Gimana? Cantik, kan? Cantik. Bagus. Ayo, kita pergi. Selamat datang di pestaku. Untuk jamuan penyambutan Kapten Pilot tercantik kita, Bailin. Selamat datang bergabung di keluarga besar Nanshi Aviation, Bailin. Baik, Terima kasih semuanya. Panggil saja aku Xiaolin. Aku masih baru di sini, mohon bimbingannya ya. Aku mau kasih tahu kalian berita heboh yang mengejutkan. Kapten Pei, kapten paling tampan di Nanshi Aviation kita. dia akan bawa istrinya ke sini. Tebak siapa? Sebentar lagi. Semuanya harap bersabar ya. Semuanya, izinkan aku memperkenalkan, ini adalah istriku. Lu Yunhui. Wah, Halo semuanya, aku Lu Yunggui, dan juga istri tercinta Pei Yuanyo. wah, siapa sangka Dewi hebat mana? Yang berhasil menaklukkan Kapten Pei yang luar biasa ini, ya? Ternyata bunga ITC kita. Pantas saja, memang pasangan serasi. Sangat cocok. Hanya saja, Yunggui kita ini juga orang terkenal di Nanshi loh. Tidak disangka, akhirnya jatuh ke pelukan Kapten Pei. Kapten Pei benar-benar beruntung ya. Memang benar-benar keberuntunganku. Jangan bengong, hari ini senang-senang, makan minum banyak. Bersenang-senanglah. Semua pengeluaran hari ini, traktir aku. Baik, Lulu, kamu harus hati-hati sama adik kelas yang satu itu. Dia tadi dengar kamu sudah menikah dengan Kapten Pei. Mukanya langsung jelek, mungkin dia bakal cari masalah sama kamu. Tenang aja. Memangnya aku takut sama dia? Kak Yuan Zhou, lama nggak ketemu ya? Makasih sudah merekomendasikan aku ke maskapai Nanshi. Bikin aku bisa ketemu rekan-rekan yang seramah ini. Ini karena kamu memang berkemampuan. Kenalkan. Ini istriku. Dan ini adik kelasku dulu. Aku selalu menganggapnya seperti adik sendiri. Apa dia sengaja menjelaskan ini padaku? Kak Yunghui, aku Bailin. Pertama kali ketemu, aku angkat gelas untukmu. Nggak nyangka, Kak Yuan Zhou ujung-ujungnya menikah dengan wanita sepertimu. Halo, Lu Yunggui. Tapi, panggilanmu tadi sepertinya salah. Karena kamu adiknya Yuan Zhou. Maka sesuai sopan santun, kamu harusnya panggil aku kakak ipar. Iya kan?
Suamiku? Iya. Apa kata kakak iparmu itu benar? Kak Yuan Zhou. Kapten Bai, lihat tuh pasangan muda itu. Pasti mau ngomong sesuatu berdua. Jangan ganggu mereka. Mending, kamu kesini dan cerita ke kami. Gimana rasanya jadi kapten pilot wanita? Wah, ide bagus tuh. Kebetulan, kami juga pengen dengar apa bedanya kapten pilot wanita dan pria. Ini sebenarnya sama aja kok. Saudari, biar aku bantu. Panggilanmu tadi terdengar sangat merdu. Panggilan apa? Suamiku? Maaf ya, tadi aku cuma keceplosan karena panik. Jangan masukkan hati. Tentu saja tidak keberatan. Kalau kamu suka, kamu boleh terus memanggilku seperti itu. Peigo, hari ini kita sudah susah payah berkumpul bersama. Bagaimana kalau kita main game? Boleh, game apa? Kita bernyanyi bergiliran. Aku duluan. Bagus, bagus. Ayo. Yuan Zhouge, apa kau bersedia? Menyanyi duet denganku? Maaf, aku hanya bernyanyi duet dengan istriku. Aduh, Kapten Bai. Mata Peiga kita cuma ada istrinya. Lebih baik kita jangan ikut campur deh. Mari kita minta Peiga dan istrinya memberi satu lagu pembuka. Nanti aku temani kau bernyanyi. Gimana teman-teman? Setuju. Baiklah. Yungui, ayo kita nyanyi satu lagu bersama. Boleh. Lagu cinta sejati seumur hidup. Kau bisa? Tentu saja. Bagus. Baik. Setia menanti, akhirnya kutemukan cinta sejati. Siapa peduli kisah kita penuh ketidakpastian. Tak jelas masa depan. Tak pernah rela, cinta di hatiku. Nyata tapi semu, andai bisa membelah diri. Kupersembahkan kelembutan hati, hanya untukmu. Begitu terpesona, begitu terlena. Merdu sekali. Benar-benar indah, Lulu. Kau dan Kapten Pei. Benar-benar pasangan yang ditakdirkan surga. Karena Peiga dan istrinya sudah tampil, bagaimana kalau sekarang giliran kami yang menyanyikan sebuah lagu untuk kalian semua. Ah, Kak Pei, kakak ipar, kalian duluan saja ya. Aku akan antar Guran pulang. Hati-hati di jalan. HM. Ayo kita pergi juga. HM. Kak Yuanyo, aku mabuk nih. Bisa antar aku pulang, gak? Yuk, Kak Yuanyo. Dulu waktu kuliah. Kamu selalu khawatir aku pulang sendiri malam-malam, rawan bahaya. Pasti selalu kamu yang antar aku pulang. Jadi, rumor itu benar adanya. Eiwanyo memang sangat dekat dengan adik tingkatnya ini. Dulu yang antar kamu pulang, bukan cuma aku. Masih ada beberapa senior dari fakultas lain. Jangan bicara seperti itu, nanti bisa bikin salah paham orang lain. Tapi, kan, aku gak salah ngomong. Kakak ipar, sudah selarut ini, aku pulang sendiri juga gak aman. Kakak pasti izinkan Kak Yuanyo antar aku pulang, kan? Terserah dia saja. Aku gak masalah. Selarut ini, gak nyaman aku antar kamu pulang. Tunggu di sini. Aku suruh orang lain antar kamu. Ayo, kita pergi. HM. Kak Yuanyo,
Dia benar-benar tidak memilih untuk mengantarnya pulang. Lu Yunggui, awas kau. Aku sudah suka Kak Yuanyo bertahun-tahun. Aku tidak akan menyerah. Meninggalkan dia sendirian di luar seperti ini. Apa nggak masalah? Tenang aja, di sini penuh CCTV. Orang suruhanku juga udah hampir sampai, nggak akan kenapa-napa. Lagi pula, udah selarut ini, kalau aku antar perempuan lain pulang. Aku takut nanti istriku cemburu. Siapa? Siapa yang cemburu? Kak Yuanzhou, tolong aku. Ada apa ini? Mau cari pertolongan? Aku kasih tahu ya, udah jam segini. Nggak akan ada yang bisa nolongin kamu. Ayo ikut kita. Lepasin aku. Aku kesana sebentar. HM. Jangan sampai terjadi apa-apa. Balik. Kak Yuanzhou. Aku takut banget. Aku udah tahu kok kamu nggak akan ninggalin aku. Kalian berdua masih di sini. Mau aku lapor polisi? Cepat pergi. Ayo pergi. Udah aman. Lepasin aja. Jangan, Kak Yuanzhou. Aku beneran takut banget. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku dan dia cuma hubungan kontrak. Dia mau sama siapa, bukan urusanku. Halo, Lulu? Ran, kamu udah sampai rumah? Kamu ngomong, jangan-jangan Mbak Ilin itu beneran. Cinta sejati tak terlupakannya Pei Yuanzhou? Aku udah sampai rumah. Kok tiba-tiba nanya gitu? Aku lihat sikap Kapten Pei hari ini. Cuma menganggap Mbak Ilin kayak adik sendiri. Tapi, Kapten Pei emang punya satu. Cinta sejati yang udah bertahun-tahun dia pendam. Jadi, kamu tahu siapa cinta sejati tak terlupakannya? Nggak tahu. Orang besar kayak Kapten Pei gitu. Keluarga elit jet set ibu kota. Biasanya mereka punya lingkaran dalam sendiri, orang luar susah tembus. Oh, begitu rupanya. Kalau gitu, di sekitar Pei Yuanzhou, pasti banyak cewek yang naksir dia, ya? Ya, pastilah. Tapi setahuku, Kapten Pei kayaknya selain cinta sejati tak terlupakannya. Udah ditaksir bertahun-tahun itu, nggak ada gosip lain. Berarti cinta sejati ini pasti bukan orang sembarangan. Ran, menurutmu, kalau cinta sejatinya Pei Yuanzhou balik, apa hubungan kontrakku sama dia bakal berhenti sampai di sini? Kenapa? Berat melepasnya? Kamu jangan-jangan baper ya? Aku, enggak lah. Udah, kamu istirahat aja. Aku tutup dulu. Apa jangan-jangan aku beneran baper sama Pei Yuanzhou? Nggak bisa. Hubunganku sama Pei Yuanzhou cuma hubungan kontrak. Pas cinta sejatinya balik, aku pasti harus minggir. Aku nggak boleh baper sama dia. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Semua udah beres? Iya. Yunggui, jangan salah paham tentang hubungan di antara kita. Aku percaya. Waktu kamu lihat situasi tadi, kamu juga pasti akan bantu. Nggak akan salah paham. Kita pulang dulu aja. Nyonya muda dan tuan muda kembali. Sarang burung yang baru saja dikirim dari luar negeri. Apakah Anda ingin meminumnya sekarang? Tidak perlu. Terima kasih. TNP. Kalau tidak ada urusan lain, saya naik ke atas dulu.
Kenapa dia tiba-tiba bersikap dingin padaku? Apa karena Bailin? Lulu, Kapten PMU datang menjemputmu. Kalau begitu aku pamit dulu. Jangan pergi dulu. Lulu, kamu sudah menghindari Kapten Pei berhari-hari. Sebenarnya dia tidak melakukan kesalahan apapun. Lagi pula, aku lihat dia sangat perhatian padamu. Siapa tahu jalah orang yang selama ini menyukaimu. Aku duluan, ya. Kalian berdua ngobrol yang baik. Dia memang tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja aku sendiri yang merasa canggung. Yungui. Ayo kita pergi. Yungui. Kenapa menghindariku? Benarkah? Mungkin aku lebih sibuk belakangan ini. Jadi kita jadi jarang bertemu. Kamu bohong. Aku ingin tahu kenapa. Kami hanya kontrak. Aku takut orang yang kau suka salah paham. Aku tahu. Kau selalu memiliki seseorang yang... Jadi... Gak ada yang lain. Yang aku suka. Cuma kamu. Dia ngomong gitu lagi. Haruskah aku percaya? Pulang dulu, yuk. Yunggui, hubunganku sama Bailin beneran cuma sebatas adik angkat. Waktu itu aku turun dari mobil juga cuma buat bantu dia nyelesain masalah. Kamu jangan salah paham, ya? Oke. Tapi, Bailin tuh beneran suka sama kamu. Wajar sih, kalian kan udah dekat bertahun-tahun. Bantu dia juga udah kewajiban kamu. Cemburu, ya? Nggak. Nggak sama sekali. Tenang aja. Aku bakal jaga jarak sama dia. Kak Yuanyo, tungguin aku dong. Bailin, aku udah nikah. Mulai sekarang, aku harap kita bisa jaga jarak. Aku gak mau istriku salah paham. Tapi hubungan kita selama ini kan emang begini. Kenapa sekarang kamu malah ngejauh begini, sih? Dulu aku cuma kakak kelasmu yang ngasih bantuan. Itu udah jadi tanggung jawabku. Tapi sekarang, kamu udah jadi pilot yang kompeten. Kamu harus bisa nyelesain masalahmu sendiri. Kita jangan terlalu sering kontakan lagi. Lunggui, gara-gara kamu, kan? Kak Yuanyo jadi kayak gitu ke aku. Nona, kamu nggak apa-apa? Bailin, kenapa kamu? Kamu baik-baik saja? Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Tidak perlu pura-pura baik padaku. Baiklah, karena sudah terjadi kecelakaan lalu lintas. Polisi pasti segera datang. Kamu menabrak mobilku. Masalah ini tetap harus diselesaikan. Aku dan Kapten Yuanyo bisa menyukai Lu Yungwei. Dia cuma lebih cantik sedikit dariku. Tapi latar belakang keluarganya bahkan tidak sebaik aku. Kamu sengaja. Kamu tahu tidak, perbuatanmu ini sangat berbahaya. Sedikit saja lengah, nyawa bisa melayang. Ini percobaan pembunuhan berencana. Kamu tahu itu? Kamu punya bukti. Jangan mentang-mentang kamu sekarang istrinya Kak Yuan Zhou. Kamu bisa bentak-bentak aku. Ku beritahu ya, cepat atau lambat Kak Yuan Zhou pasti akan mencampakkanmu. Jadi, karena kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk dicampakkan, kamu sengaja menabrakku? Kamu, Ada apa ini? Pak Polisi, tadi rem mobil saya blong.
Jadi tidak sengaja menabrak mobil Nona ini. Maaf, sudah merepotkan kalian. Pandai sekali bersandiwara. Tak sengaja, tak rugi besar. Kalian bisa memilih mediasi di tempat, atau ikut saya ke kantor. Aku tidak terima mediasi. Bos PI, ada masalah. Tadi mobil Kapten Bai menabrak mobil Nona Bos. Yungui tidak terluka, kan? Tidak, Nona baik-baik saja. Tapi sekarang mereka berdua ada di kantor polisi. Anda harus segera ke sana. Bantu aku selidiki detail situasinya. Aku akan segera ke sana. Baik. Hasil investigasi sudah keluar, Nona Lu. Tidak ada cukup bukti yang membuktikan bahwa Nona Bai sengaja menabrak Anda. Tuntutan Anda tidak bisa diproses. Kami tidak bisa membuka kasus ini. Kenapa tidak ada cukup bukti? Apa kalian sudah benar-benar menyelidiki rekaman CCTV-nya? Tapi, Nona Bai akan mengganti semua kerugian Anda sesuai hukum. Untuk ini Anda tak perlu khawatir. Kalian bisa minta seseorang untuk datang menjemput. Lihat itu, tak ada bukti. Kau bisa apa padaku? Jadi, kau sengaja menabrak istri tercintaku? Kak Iwanyo, kenapa kau ke sini? Bailin, kau sudah kelewatan. Kau bukan anak kecil lagi. Tega kau. Aku sudah melapor ke maskapai Nanshi untuk mencabut kualifikasimu sebagai pilot di sini. Kau harus keluar. Kak Iwanyo, apa kau rela mengusirku pergi? Hanya demi perempuan ini? Dia sungguh membelaku tanpa ragu sedikit pun. Pertama, dia adalah istri tercintaku. Kedua, perilakumu yang sengaja mencelakai rekan kerja ini sudah sangat melanggar kode etik penerbangan. Kau tidak bisa tinggal lebih lama di maskapai penerbangan Nanshi. Dulu, kaulah yang merekomendasikan aku untuk datang ke sini. Sekarang kau menyuruhku pergi begitu saja. Tega sekali kau padaku. Membiarkanmu datang ke Nanshi itu semata karena ayahmu yang memintanya padaku. Dan maskapai penerbangan Nanshi memang butuh talenta sepertimu. Pikiranmu busuk, berani celakai istriku. Ini sudah hukuman yang paling ringan untukmu. Kita pergi. Kak Iwanyo, jangan. Aku tidak mau pergi. Kalau orang tuaku tahu, mereka akan mengirimku ke luar negeri. Mau masuk penjara atau dibuang ke luar negeri? Pilih sendiri. Maaf ya, Yunggui. Aku nggak nyangka dia bisa bikin masalah sebesar ini buat kamu. Tenang aja, mulai hari ini dia bakal lenyap total dari Nanshi Aviation. Nggak akan muncul lagi di depan matamu. Pei Yuanyo, kenapa kamu begitu membelaku? Apa sih yang kamu omongin? Kamu itu istriku. Melindungimu. Itu tugas dan kewajibanku. Kamu pasti capek banget. Istirahatlah dulu. Aku akan buatkan mie untukmu. Jatuh cinta padanya ternyata semudah ini. Selamat siang menara, Nanshi 1638, runway 06. ILS established, continue approach. Nanshi 1638, surface wind 060, 4 knots. QNH 1011, runway 06 cleared to land. QNH, continue approach, Nanshi 1638. Nanshi 1638, via runway via Aling. Kontak ground 121.6. A2 landing, kontak 121.6, Nanshi 1638. Sampai jumpa, Yunggui. Jam berapa selesai kerja? Aku jemput. Bisa juga ya, Lu? Kamu dan Kapten Pei. Hubungannya makin akrab. Ah, cuma interaksi biasa aja kok. Jelas-jelas kamu udah mulai ada rasa. Kapten Pei, memang ada aja pesonanya. Tapi, kamu tahu belum, cinta sejati tak terlupakan yang Kapten Pei kagumi. Itu sebenarnya siapa? Jangan-jangan, Bailin baru aja pergi. Malah muncul lagi saingan baru. Harusnya, nggak mungkin, kan? Dia selalu bilang, cewek yang dia suka. Cuma aku seorang. Apa itu benar? Mungkin aku aja yang terlalu khawatir. Kupikir, Kapten Pei baik banget sama kamu. Jangan banyak pikiran. Oh, kamu tahu nggak? Liman belakangan ini di perusahaan. Kelihatannya ambisius banget. Kayaknya, dia mau bersaing. Buat dapet tiket ke stasiun TV itu. Aku baik-baik aja kok.
Pantas saja akhir-akhir ini. Aku jarang lihat Liman. Tapi ya, itu bukan urusanku lagi. Biarin aja. Aku udah selesai kerja. Ayo kita pulang. Yuk. Yunggui, aku punya kabar baik. Aku bisa ikut wawancara TV bareng kamu. Kedengarannya, nggak ada hubungannya sama aku. Minggir. Aku mau pulang. Kok nggak ada hubungannya sih? Yunggui, semua ini kulakukan biar bisa sejajar denganmu. Bukankah kita dulu Pasangan yang selalu dikagumi semua orang? Jangan jual mahal deh. Bikin muak. Semua yang kau lakukan itu cuma demi karirmu sendiri. Yunggui, kok teganya kamu ngomong gitu? Bukankah kamu bilang, akulah yang paling ngerti kamu, yang selalu ngasih kamu kehangatan? Sekarang aku sadar, kamu deketin aku cuma buat manfaatin aku buat naikin statusmu. Aku nggak mau ada hubungan apapun lagi sama kamu. Yunggui, bukan gitu. Aku benar-benar cinta kamu. percaya deh. Lepasin. Memangnya kamu pikir kamu siapa berani nyuruh aku lepas? Orang yang paling dicintai Yunggui itu aku. Meskipun kamu nikah sama dia, habis itu mau apa? Selama hatinya masih ada aku masih punya kesempatan. Dulu, bisa satu hati sama orang kaya kamu. Memang salahku yang terlalu polos. Yunggui, aku salahnya di mana sih? Aku juga orang yang bisa ikut wawancara TV bareng kamu. Kamu boleh hina kepribadianku, tapi harus tetap akui kemampuanku. Kamu nggak level. Manajer Yo. Soal keputusan Anda menunjuk Liman sebagai perwakilan maskapai penerbangan Nancy untuk wawancara TV itu. Selidiki dulu, Jimen. Menerio, Liman. Kamu berani main serong dan selingkuh dengan pegawai perusahaan? Mudah tergoda, cepat naik pangkat? Segera pecat anak magang itu. Nancy tak terima perusak moral. Menerio, apa-apaan kau ini? Kau juga langsung ku suspensi. Pulang dan introspeksi dirimu baik-baik. Masih mau mewakili Nancy buat wawancara stasiun TV? Mimpi. Astaga, gosipnya gede banget. Baru kali ini lihat Menerio. Semarah ini. Dia benar-benar keterlaluan, berani selingkuh. Yunggui, Kapten Pei. Bagaimana kalian bisa tahu soal ini? Aku. Kebetulan saja tahu. Yunggui, ayo kita pulang. Kalau begitu, Ana, kami permisi pulang dulu. Baiklah, istirahat yang cukup, ya. Besok kan mau tampil di TV. Pastikan tampil cantik ya. Bajingan, rasakan sendiri. Hancur semuanya. Yunggui, udengar untuk wawancara besok. Adik angkatmu juga akan datang. Dia? Ngapain dia ke stasiun TV? Kudengar adik angkatmu itu akhir-akhir ini mau debut. Orang tuamu, demi melancarkan jalannya, sudah gelontorkan banyak dana ke stasiun TV itu. Jadi, mungkin besok kamu akan bertemu dengannya. Kamu mau aku temani? Buatku, mereka memang bukan orang tua yang baik. Tapi mereka sangat baik pada Lu Yunro. Tenang saja, dia tidak akan memengaruhiku. Ayo kita berangkat. Jangan sedih. Kamu masih punya aku. Nanti, aku pasti akan memberimu rumah yang hangat. Nona Lu cantik sekali, sudah selesai riasannya. Terima kasih. Kenapa rasanya nggak enak banget? Apa aku masuk angin? Siapa yang nggak punya mata? Nabrak aku? Lu Yunggui. Kamu benar-benar mewakili Nancy untuk rekaman acara di sini, ya? Pede banget sih kamu. Siapa yang kasih kamu nyali buat datang ke sini? Orang kayak kamu aja bisa datang. Kenapa aku nggak bisa? Anjing baik nggak menghalangi jalan. Minggir. Berhenti. Apa? Stasiun TV udah dibeliin keluarga kamu? Sejak kapan? Nasib undangan ditentukan oleh kamu? Lu Yunggui, jangan kira aku nggak tahu. Apa maumu? Selama ini kamu kerja mati-matian. Naik terus ke atas, bukannya demi cari perhatian papa mama kan. Ku beritahu ya, jangan mimpi. Papa mama nggak akan peduli sama kamu. Kenapa? Panik? Biar aku beritahu, aku nggak peduli. Dapat perhatian papa mama apa nggak? Aku selamanya adalah nona besar. Sah keluarga lu.
Sedangkan kamu, cuma anak angkat. Jangan sombong kamu. Anak angkat kenapa? Papa mama sayangnya sama aku. Kamu tahu nggak, demi mewujudkan mimpiku. Papa mama udah investasi 5 juta ke stasiun TV ini. Oh, 5 juta itu uangnya dari maharmu loh. Mereka dulu, sepeser pun gak rela kasih ke aku. Gak nyangka. Tapi demi Lu Yunro, masa depan yang belum jelas, berani lempar uang segede itu. Cuma 5 juta. Kalau sekarang kamu berlutut minta maaf padaku, siapa tahu. Aku bisa kasih kamu sedikit lebih banyak sedekah. Lu Yunghui, kamu berani menghinaku? Kenapa? Panik? Tapi aku perlu ingetin kamu, ini stasiun TV. Kalau kamu berani bikin ulah keterlaluan, karir artismu bisa berhenti sampai di sini. Wawancara hari ini, kita akhiri di sini. Terima kasih Yunghui atas pencerahannya untuk semuanya. Kepalaku pusing. Akhirnya selesai juga. Nah, di akhir acara kita, aku masih punya satu pertanyaan yang mau kutanyakan atas nama pemirsa. Begini, katanya di Nanshi, kamu dengan 2 orang kapten pilot pernah punya hubungan asmara. Nah, apa sih alasan yang membuat 2 hubungan itu terjadi? Terima kasih atas perhatian dan pujian kalian. Tapi menurutku, publik seharusnya lebih fokus pada kemampuan profesional seorang petugas publik. Percintaan bukanlah segalanya dalam hidup. Menurutku, kemampuan kerja seorang wanita lebih pantas diapresiasi oleh publik. Yunghui menjawab dengan sangat brilian. Sekali lagi terima kasih, Yunghui, telah hadir di wawancara kali ini. Sampai jumpa lagi. Omong kosong. Bunga ITC macam apa ini? Turun kamu. Awas. Apa yang kau lakukan? Satpam, tangkap dia. Lepaskan aku. Dia cuma mengoceh di atas panggung. Aku cuma ingin memberinya pelajaran. Salahku apa? Bukan alasan menyerang orang di depan umum. Bicara. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Selama kau mau jujur, aku bisa memaafkan perbuatanmu. Dia bilang, kalau aku beri pelajaran pada wanita itu, aku akan dikasih 500.000. Aku juga cuma termakan hasutannya. Apa salahku? Lu Yunro, kenapa kau lakukan ini? Memang aku yang lakukan, jadi kenapa? Aku tidak suka. Lihat kau di panggung. Kau tak bisa apa. Ingat, sentuh aku, orang tuaku tak akan maafkan. Pasti akan membencimu. Rumah seperti ini, lebih baik tidak usah dipunyai. Yunghui, tenanglah. Kamu masih punya aku. Mereka semua seberdaya. Lu Yunro di dunia hiburan. Aku tidak ingin melihat namanya muncul lagi di internet. Lu Yunghui, beraninya kau biarkan dia memperlakukanku seperti ini. Kau benar-benar sudah tidak peduli pada ayah dan ibu? Ayo kita pergi. Ayo. Yunghui. Cuma flu berat biasa. Istirahat sebentar juga sembuh. Baik, terima kasih. Yunghui. Sudah baik kan? Tenang saja, aku nggak selemah itu kok. Di depanku, kamu nggak perlu berpura-pura kuat. Suhu badannya akhirnya turun juga, Yunghui. Lain kali kalau kamu merasa nggak enak badan, langsung bilang padaku. Sudah, kamu tidur dulu. Biar aku yang jaga. Minggir, saudara pasien sedang istirahat. Lu Yunghui, kamu keluar sekarang. Maaf, Tuan Muda Pei. Mereka terus ribut. Kami tidak bisa menahan mereka. Kamu keluar dulu. Panggil satpam. Apa urusan kalian? Kalian tidak diterima di sini. Aduh, kami kesini mencari Lu Yunghui. Aku sebagai ayahnya, mencari putriku sendiri. Tidak masalah, bukan? Lu Yunghui, berani hasut Tuan Muda Pei hancurkan nama Roro. Apa di matamu, aku sebagai ayahmu ini sudah bukan siapa-siapa lagi? Memangnya itu penting? Kau bilang, dasar anak durhaka. Kurasa kau memang butuh dihajar. Hari ini, aku benar-benar akan memberimu pelajaran. Di depanku, berniat main tangan pada istriku. Sepertinya tidak sopan, ya? Sakit. Aku ini ayahnya. Tuan Muda Pei, cepat lepaskan. Dia juga ayahmu. Ayah, kau tidak apa-apa. Kakak, biarkan dia perlakukan aku begitu. Itu masih bisa kuterima. Tapi perlakukan ayah begini, kau kelewatan. Jadi apa? Aku yang nyala, tidak mengulangi loh. Mau ku coba juga padamu?
tinju kakak iparmu ini. Yunggui, adikmu itu. Sejak kecil dia bermimpi jadi artis. Bisakah kamu minta Tuan Muda Pei untuk tidak membekotnya? Kamu mau minta apa saja? Bilang saja. Ayah dan ibu pasti akan mewujudkannya untukmu. Mewujudkannya untukku? Baiklah. Lagi pula aku tidak punya permintaan macam-macam. Dari Pei Yuanzhou kepadaku. Yunggui, uang itu sudah hampir habis kami pakai. Bagaimana kalau kamu minta yang lain saja? Kalau begitu, mulai hari ini kita tarik batas tegas. Aku berusaha dengan ibu dan anak-anakmu. Anak durhaka. Kami susah payah membesarkanmu. Kamu malah mau memutuskan hubungan dengan kami. Selama tahun, paling biasa, cuma Lu Yunro. Aku tidak pernah memakai uang keluarga Lu sepeser pun. Kamu. Satpam. Usir mereka keluar. Surat pemutusan hubungan keluarga nanti akan kukirimkan ke rumah kalian. Mulai hari ini, kalian tidak punya hubungan apapun lagi dengannya. Pergi. Tuan Muda Pei. Menangislah kalau mau. Jangan ditahan. Hari ini istirahatlah yang baik. Untuk pekerjaanmu, aku sudah meminta izin untukmu. HM. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Aku ini suamimu. Lu Yunggui, aku sangat mencintaimu. Tak kusangka kau benar-benar berubah. Tunggu saja. Aku takkan biarkan kau hidup tenang. Liman, kenapa kau di sini? Bukankah kau sudah diskors? Aku diskors juga gara-gara kau. Lu Yunggui, kau tak tahu balas budi. Apa yang mau kau lakukan? Apa kau masih ingat foto-foto ini? Menurutmu, kalau ku sebarkan foto-foto ini, apa Pei masih akan sebaik ini padamu? Dari mana kau dapatkan foto-foto itu? Bukan urusanmu. Sekarang aku di maskapai penerbangan Nancy. Sudah hancur reputasi, tak bisa bertahan. Beri aku 200 juta. Begitu uangnya ku dapat, akan ku bawa fotonya ke luar negeri. 200 juta? Kau mimpi. Aku tahu uang sebanyak ini terlalu besar untukmu. Tapi bagi Pei Wanyo, itu cuma receh. Asal kau minta, dia pasti akan kasih. Aku tak punya uang. Minggir. Andai punya pun, takkan kuberikan padamu. Rupanya, kau benar-benar tidak takut foto-foto ini tersebar di internet ya? Baiklah kalau begitu. Kita bertarung sampai mati saja. Menurutmu kalau foto-foto ini tersebar di internet, apa kehidupanmu yang sekarang? Takkan hancur berantakan? Liman, kelakuanmu sekarang bikin aku jijik. Jijik? Salah apa aku ingin naik jabatan? Salah apa aku menyukaimu? Aku takkan izinkan kamu menyukai orang lain. Dan aku takkan izinkan kamu hidup lebih bahagia dariku. Kau benar-benar sakit jiwa. Ini karena kalian yang memaksaku. Beri aku uangnya. Sekarang, aku cuma mau uang. Baiklah. Uang itu bisa kuberikan. Tapi aku butuh waktu 2 hari untuk mengumpulkannya. Nah, gitu dong. Ku beri waktu 2 hari. 2 hari lagi. Tunggu di parkiran. Jangan main-main. Akan kuhancurkan reputasimu. Liman, kamu beraninya memeras aku? Tenang saja. Aku pastikan kamu tidak akan dapat uang sepeser pun. Yunggui. Ada apa? Tidak apa-apa. Sejak kapan kamu di sini? Aku baru saja sampai. Siapa tadi? Bukan siapa-siapa. Cuma teman. Ayo kita pulang sekarang. Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu dariku. Kamu pasti lelah. Istirahatlah dulu, aku akan masak. Tidak usah. Hari ini aku agak lelah, tidak begitu nafsu makan. Yunggui. Apa? Dari tadi, kamu selalu gelisah. Tidak apa-apa. Tuan Pei, mobil-mobil mewah di garasi rumahmu itu. Bolehkah aku pinjam sebentar dalam 2 hari ini? Tentu saja. Kamu boleh pilih sesukamu. Kalau ada yang kamu suka, bawa saja langsung. Terima kasih. Aku pasti akan mengembalikannya, tanpa kerusakan sedikit pun. Itu semua tidak penting. Uang dan harta hanyalah benda fana. Selama kamu bisa bahagia, semuanya sudah berarti.
sesuai dengan nilai keberadaannya. Kamu tidak bertanya alasanku meminjam mobil-mobil ini? Kalau kamu bersedia cerita, aku bersedia mendengarkan dengan sepenuh hati. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Aku bisa menunggu. Yuanzu, tunggu masalah selesai, aku akan jelaskan semua. Tentang perasaanku padamu. Selidiki siapa yang ditemui Yunggui akhir-akhir ini. Apakah dia sedang dalam kesulitan? Aku tidak akan ikut campur keputusanmu, tapi aku punya caraku sendiri. Untuk memastikan kamu tidak terluka. Ada apa? Lu Yungwei, aku sudah pikir-pikir. Uang 2 miliar itu. Ternyata nggak cukup buatku hidup mewah lama-lama di luar negeri. Aku berubah pikiran. Aku mau 2 miliar itu dalam dolar AS. Kamu sudah gila? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu? Itu urusanmu. Jangan kira aku nggak tahu. Sampai-sampai Yuanzu rela meminjamkan mobil sport edisi terbatas globalnya padamu. Masa bodoh amat sama uang segitu? Aku peringatkan kamu. Kalau besok aku nggak lihat uangnya, tanggung sendiri risikonya. Tuan muda, kami temukan dia. Akhir-akhir ini Nyonya Muda sedang diperas oleh Limen dan dimintai uang sebesar 2 miliar dolar AS. Untuk saat ini, Nyonya Muda terlihat sedang berusaha mengumpulkannya. Apakah sudah ketemu alasan pemerasannya? Alasannya belum tahu. Mungkin soal beberapa foto. Kami masih mendalaminya. Awas ketat semua gerak-gerik Limen. Begitu ada perubahan situasi, segera hubungi aku. Yunggui, apa yang sebenarnya sedang kau hadapi? Yunggui, kau sudah pulang? Tuan Pei, selarut ini kau belum tidur? Aku menunggumu. Kenapa malam ini pulangnya telat sekali? Aku pergi jalan-jalan dengan Ranran. Jadi agak malam sedikit. Tuan Pei, kalau tidak ada yang penting, aku naik ke atas dulu. Besok semuanya akan berakhir. Lu Yunggui sudah sampai? Setelah turun, belok kiri. Aku tunggu di tikungan. Ingat, datang sendirian. Kalau ketahuan kau main-main, foto-foto ini akan langsung kusebar. Aku paham. Liman, pemerasan itu tidak punya batas moral. Aku tidak akan begitu saja tunduk padamu. Sini. Barangnya kubawa. Serahkan foto dan klisenya. Barang di tangan, uang di tangan. Bagus kau tahu diri. Liman, bersiaplah mendekam di penjara. Liman ya, Anda diduga melakukan pemerasan. Dengan nominal besar. Kami dengan ini menangkap Anda sesuai hukum. Ikut kami. Kau yang panggil mereka. Sudah kuduga, dengan karaktermu, mana mungkin kau setuju. Semudah ini. Rupanya dari awal kau memang tidak berniat memberiku uang. Jadi, apa isi koper ini? Hanya beberapa batu. Bagaimana, Liman? Memungut batu?
lalu menjatuhkannya ke kakimu sendiri. Enak rasanya. Kau pikir aku tidak punya rencana cadangan, Lu Yunggui? Aku sudah mengatur foto-foto itu untuk dipublikasikan otomatis. Sekarang foto-foto itu pasti sudah tersebar seantero internet. Apa katamu? Wanita yang mengkhianatiku, meski aku binasa, aku takkan mudah melepaskannya, Lu Yunggui. Sebaiknya kau pikirkan matang-matang. Bagaimana menjelaskannya pada Pei Wanyo? Li Men, menyebarkan foto orang lain tanpa izin. Itu melanggar privasi orang lain. Kalau kamu mau hukuman diringankan, hentikan semuanya sekarang juga. Aku sudah hancur begini, hukuman ringan? Amangnya bisa bikin aku bebas dari tuduhan. Bisa? Tidak. Lu Yunggui, mati pun aku akan seret kamu menemaniku. Keras kepala. Masih bengong aja? Bawa dia pergi. Nona Lu, Anda tidak perlu khawatir. Polisi akan turun tangan mengurus ini. Kami akan bantu meredam opini publik. Percayalah, dalam beberapa hari, gosip ini pasti mereda. Anda jangan terlalu tertekan ya. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Ini rekaman percakapan antara saya dan Li Men. Semoga bisa membantu. Baik. KPI, lo akhirnya datang. Gawat. Kalau gawat, minta polisi bantu investigasi. Gue ada rapat internasional penting hari ini, nggak bisa terlambat. Tuan muda, gawat. Nyonya muda kena masalah. Foto-foto Nyonya muda nemenin orang minum. Demi promosi Li Men, kini tersebar luas. Sekarang netizen pada bilang Nyonya muda nggak tahu malu. Pada hujat Nyonya muda habis-habisan. Apa? Tuan muda, data dan fotonya sudah saya kirim ke ponsel Anda. Penggemar Nyonya muda yang dulu didapat dari TV, sekarang balik semua nyerang dia. Selain itu, segera rilis klarifikasi. Aku tidak ingin melihat satupun komentar negatif tentang Yunggui di internet. Baiklah semuanya, rapat internasional hari ini ditunda. Aku harus mencari Yunggui. Tapi rapat internasional hari ini akan mendatangkan seorang kapten senior. Kalau kau lewatkan, kau akan kehilangan kesempatan untuk bertukar pikiran dengannya. Apapun itu, tidak ada yang lebih penting dari Yunggui sekarang. Cari posisi Yunggui sekarang. Setelah Nyonya muda mengirim Liman ke penjara, dia langsung menghilang. Kami tidak bisa melacak keberadaan Nyonya muda sekarang. Apa? Lanjutkan mencari keberadaan Yunggui. Dan juga, kumpulkan semua catatan kriminal Liman selama ini. Serahkan semuanya ke polisi. Aku pastikan dia akan membusuk di dalam sana seumur hidupnya. Siap. Yunggui. 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 Guran, Yunggui dalam masalah. Kau tahu kemana biasanya dia pergi? Aku baru selesai jaga dan langsung lihat pesanmu. Kamu jangan panik. Biasanya, kalau Lulu lagi sedih banget, dia akan menyendiri di makam orang tua angkatnya. Aku kirim lokasinya, coba kamu cek ke sana. Baik. Ayah, Ibu, aku sangat merindukan kalian. Tuan Pei, ngapain kamu ke sini? Jangan takut, foto-foto di internet itu sudah dihapus semua. Dan aku sudah mengirim orang untuk menyerahkan barang bukti kejahatan Li Men ke polisi. Seumur hidupnya. Cuma bisa dihabiskan di penjara. Jangan khawatir. Kita sudah aman. Apa kamu nggak merasa aku ini wanita jahat yang reputasinya hancur seperti yang dibilang netizen? Dunia maya itu memang penuh suara berisik. Penilaian mereka itu nggak berarti apa-apa. Kita nggak perlu peduli. Cukup jadi diri sendiri aja. Pei Yuanzu, kamu mirip banget sama seseorang yang pernah ku kenal. Siapa? Seseorang yang pernah menyemangatiku saat aku dalam kegelapan. Sejak orang tua angkatku meninggal, aku juga pernah melewati masa-masa kelam. Dialah yang membantuku, menuntunku menuju fajar.
dan membentuk diriku yang sekarang. Dulu aku lihat Limen suka membantu anak SMA. Dia mirip donatorku dulu. Makanya aku jungkir balik mati-matian bantu dia. Tapi ternyata, semua pendekatannya itu tampaknya punya maksud lain. Orang yang membantunya? Apa yang dimaksud Yun Gui itu? Aku? Sudah lewat. Mulai sekarang, ada aku. Ayah. Ibu. Aku Pei Yuan Zhou. Mulai sekarang, Yun Gui. Aku serahkan padaku. Aku akan menyayanginya sepenuh hati, melindunginya, dan memberinya rumah yang hangat. Dia bukan tipe orang yang gampang ngasih janji. Kalau dia bilang gitu, berarti dia benar-benar cinta padaku? Tuan Pei, katamu punya cinta sejati? Sepertinya kamu masih belum percaya padaku. Begini saja. Liburan Imlek sudah di depan mata. Aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Ngapain sih ke sini? Nona Lu, izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Namaku Pei Yuan Zhou. Tahun 2015, aku pindah ke SMA Penerbangan Nanshi dan bertemu denganmu. 2018, aku kuliah di luar negeri. Sampai akhirnya aku kembali ditugaskan di maskapai Nanshi dan bertemu lagi. 10 tahun sudah. 10 tahun lalu, pertama kali kulihat kau di SMA Penerbangan Nanshi. Sekali pandang, aku langsung jatuh cinta. 10 tahun lamanya. Tak pernah berubah sedikit pun. Jadi, orang yang kamu suka selama ini, benar-benar aku? Sewaktu di SMA Penerbangan Nanshi dulu. Aku diam-diam terus memperhatikanmu. Kamu itu bagaikan setangkai mawar. Yang kuat, ulet, dan terus bertumbuh, bahkan di tengah badai. Aku pernah di atap sekolah. Diam-diam membuat sketsa dirimu yang sedang membaca buku. Aku juga pernah kehujanan sambil mengangkat pot bunga bersamamu di toko bunga. Jadi, kamu orangnya? Nona Lu, bersediakah kamu menerimaku menjadi bagian dari diriku? Orang yang akan menghabiskan sisa hidup bersamamu? Aku bersedia. Kalau saja aku tahu, waktu itu adalah kamu. Pasti aku sudah jatuh cinta padamu sejak dulu. Yungui, asalkan kamu bisa mencintaiku. Tidak ada kata terlambat. Jadi, pertemuan kita di depan kantor catatan sipil bukan kebetulan. Tapi sudah kamu rencanakan sejak lama ya, Tuan Pei? Aku akui terhadapmu. Aku memang sudah lama merencanakannya. Sejak hari pertama kembali ke Tiongkok. Aku sudah menyusun rencana bergabung dengan maskapai Nanshi, demi bertemu lagi denganmu. Sayangnya, aku tetap terlambat selangkah. Dan hampir saja kehilanganmu. Tidak terlambat. Semua pertemuan sudah ada jalannya sendiri. Seperti hari itu. Aku sedang membutuhkannya, dan kamu muncul begitu saja. Yungui, pernikahan kita dulu terlalu terburu-buru. Aku ingin mengadakan upacara pernikahan yang megah ulang untukmu, mengumumkan ke seluruh dunia bahwa aku dan gadis yang kucintai diam-diam selama 10 tahun, akhirnya bersatu. Baiklah. Dengan ini, kalian resmi menjadi pasangan suami istri. Pengantin pria. Anda boleh mengejuk pengantin wanita tercinta dengan penuh kemesraan.